Ya, ya, ntar dulu. Turun lagi. فإذا طغى غذاء الجسد على غذاء الروح. سبحان الله. بسم الله. لا حول.
Bismillah, bismillah. Apa wifi? Oh. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah ya Rabb. Gak apa ya, aman ya, diatur dulu aja. Judulnya Makananmu dan Imanmu. Ya. Udah sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana lil Islam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakunallah jami'an. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita di waktu duha ini untuk bisa mendengar salah satu kajian yang terkait dengan yaitu Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik bersama kajian Majelis Ta'lim Mafaza di Mushola Al-Amir, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Tema kita kali ini kaitan makanan, iman dan tauhid. Makanan dan iman Anda tak luput ternyata ada kaitan dengan nutrisi kita, kaitan dengan naik dan turunnya iman pun sangat erat. Kadang orang tak memperhatikan bahwasanya urusan surga dan neraka nggak ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Nutrisi yang kita masukkan dalam perut kita sebenarnya punya athar pengaruh yang sangat besar dari tubuh manusia, baik sehat badaniyah atau rohaniyah atau imaniyah. Syariat yang suci ini sebenarnya Allah langsung sebutkan melalui firman-Nya ayat-ayat yang mewasiatkan kepada kita agar kita tidak celaka. Ternyata ada urusan makanan. Dan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum juga berdampak pula kepada ruh dan akhlak. Berdampak kepada ruh dan akhlak. Baik makanan itu dari sisi haramnya ataupun halalnya. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib. Makanlah dari yang tayyib. Yang tayyib termasuk yang halal dan yang baik. Keluar dari tayyib adalah makanan yang haram, makanan yang termasuk dibenci, juga termasuk yang menjijikkan. Wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh, amalan yang baik. Amalan saleh tidaklah dikatakan saleh kecuali amalan tersebut memenuhi dua syarat diterima amalan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan apa? Ittiba. Ya. AC-nya dimatikan enggak apa AC? Ya. AC dimatikan, mungkin pintu dibuka aja. Butuh waktu lagi untuk mulai lagi. Kasih kode aja. Nanti kalau habis hidup, itu laptop masih nyala, butuh waktu, kasih kode. Kalau udah siap, kasih kode. Itu kalau sudah putus semua. Yang awal tadi hilang atau tersimpan. Nah, mulai dari awal aja. Nanti anak mulai dari awal lagi. Nah. AC dimatikan nggak apa-apa, Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kajian tanpa AC pun dinikmati kalau hati itu nikmat. Ya, kalau keluh kesah terus tanpa AC, kajian nggak ada AC, nggak akan hadir kajian. Ini imannya perlu dikoreksi. Zaman dahulu, di zamannya para a'immah, yang hadir kajian sampai 10.000. 30.000 orang, nggak ada mikrofon. Nggak ada AC, nggak ada karpet, di bawah terik matahari. Beda, Bang, iman kita sama iman mereka beda. Sampai satu ketika Imam Ahmad ada seorang syekh yang mengajarkan satu ilmunya, dia duduk di atas kursi, di atas meja, kemudian matahari yang menghantam atau menyinari panasnya ini di hadapan murid-muridnya, syekh ini pakai payung. Yang ribuan muridnya di bawah terik matahari. Kemudian Imam Ahmad 2 hari nggak bisa tidur. Mendengar kisahnya syekh, bagaimana cara mengajar di hadapan yang hadir para hadirin hadirat. Kemudian Imam Ahmad mendatangi rumah syekh ini. Ketok pintunya. Kaget yang datang Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad seorang alim ulama yang punya wibawa. Biasanya ada seorang syekh kalau kajian itu ada canda gurau. Kalau Imam Ahmad duduk di majelis dia, gak ada canda gurau. Nah, tegarnya beliau di atas sunnah. Ketika ketok pintunya kaget si syekh ini, ya yang hadir Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad hadir pasti ada sesuatu. Imam Ahmad hadir, datang, dia bilang, demi Allah aku gak bisa tidur 2 hari 2 malam. Kenapa? Ada apa? Silahkan sampaikan kepadaku. Aku dengar kamu mengajarkan ilmu di hadapan saudara-saudara kita, kamu di atas kursi duduk di bawah teduhan, sedangkan orang yang menuntut ilmu darimu di bawah terik matahari. Apa bedanya antara dirimu dan orang-orang yang hadir di hadapanmu? Subhanallah. Ya. Ini di bawah terik matahari, kita orang manja, sudah pakai speaker, akhirnya duduk paling belakang. Sudah pakai karpet, tang kakinya ditekuk, dilurusin. Apa keluhannya? Asam urat. Subhanallah, masih pakai AC. Nah, demi Allah kita orang ini manja. Makanya beda kita dengan sahabat, kita dengan para salafus saleh. Kita nggak ada apa-apanya. Dikit-dikit berkeluh kesah. Termasuk dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh As-Sa'di As-San'ani, seorang alim ulama dari Yaman yang meninggal pada tahun 1010 Hijriah. Dia meriwayatkan satu hadis yang sahih. Barang siapa yang sakit, ya Allah coba dia dengan penyakit. Ibtalaitu bil marad. Dicoba dengan penyakit, kemudian datang al-awwad, datang para peziarah, datang ke rumah Anda, dan Anda sakit, dan Anda tidak berkeluh kesah. Ada tidak bilang, ya Allah kepalaku sakit, ya Allah kenapa aku yang dipilih sakit ini? Sama sekali ada gak keluh kesah. Dia sabar, ditengok orang sakit, dikasih penyakit sama Allah, dia sabar, Allah ganti untuk dia, disiapkan untuk dia jannah. Ini kabar gembira. Bahwa kita orang duduk bermajelis keluh kesah, ya Allah kajiannya lama, ya Allah yang HP WhatsApp keluar terus, ya ngajak shopping, ayo shopping kita tunggu di kafe ini, yang satunya kajian. Nah, subhanallah itu sebagai penyemangat kita, ya. Dulu ketika kita di Yaman, belajarnya di padang pasir, bukan seperti UIM Madinah. Ya, kita belajar di padang pasir. Setiap hari makan hanya nasi dan daging kentang. Bukan daging sapi, daging kentang. Bertahun-tahun, ya. Kita nggak dapat lauk. Kalau pengen cari lauk, permisi untuk nambah semangat aja, ya. Makanya anak-anak kita kadang di pondok terlalu dimanjakan. Kalau anak dimanjakan di pondok, Masya Allah, memang perlu mereka dimanjakan, tapi ada saatnya mereka harus tahu rasanya susah. Khawatir kalau keluar jadi dai, dikirim di Papua, nangis. Nah, kita nggak pernah makan daging. Makan daging kapan? Malam Jumat kita biasanya rapat antara teman-teman. Karena apa? Uang kiriman orang tua pun nggak ada. Karena di stop. Karena banyak uang dikirim dimanfaatkan oleh teroris. Jadi di stop sama pemerintah Yaman. Ya sudah, kita hanya survive aja.
Caranya kalau pengen makan daging, cari ke tempat sampah. Ada kepala ayam, kita cari kepala ayam, ceker ayam, usus ayam, tomat yang dibuang-buang sudah bonyok, ya, semangka yang sudah bonyok, udah survive. Ada yang kalau kita berbulan-bulan bertahun-tahun sepeser pun nggak ada uang di saku. Makan roti sudah kayak batu. Caranya makan roti gimana? Masukin celupin teh panas sudah diseruput. Nah, makanya kita nggak akan tahu satu nikmat kecuali kalau kita tahu satu hidup yang susah. Ya, Anda kalau banyak berkeluh kesah, ayo berangkat bareng kita ke Suriah wisata, yuk. Kita ke Palestina, kita ke Yaman, nggak ada jilbab merek-merek yang harga mahal, nggak ada. Untuk masuk surga nggak perlu jilbab merek mahal, tas merek mahal, sepatu merek mahal. Ya, biar apa? Anda bersyukur selalu. Ya, demi Allah, satu nikmat yang kita lupakan, nikmat aman dan amanah. Sekarang Anda nggak ngerasakan, lagi kajian dengar suara bom, bam. Lagi kajian dengar suara senjata, tak, 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 tak. Saudara kita di Suriah, di Palestina, Masya Allah, di Yaman, tahu betul-betul nikmat, syukur nikmat. Dan itu karena apa? Dicoba oleh Allah, di antara iman mereka yang kuat. Allah belum menguji kita, kenapa? Allah tahu iman kita. Ramadan saja, setiap awal Ramadan kita musim hujan, Alhamdulillah. Ramadan di Suriah panas, di Arab panas. Itu pun awal Ramadan, banyak yang nggak puasa. Nasallallahu afiyah. Fa ini rahmanullah jami'an. Sekali lagi, surga ditempuh dengan susah payah. Menuntut ilmu harus sabar. Anda pakai hijab bukan berarti nggak ada AC. Anda nggak mau kajian. Di Arab nggak ada AC. Listrik kita hidup hanya sehari 4 jam, 3 jam. Nggak ada listrik. Ya, mereka pakai hijab di bawah terik matahari. Itulah iman. Tapi kita mulai, subhanallah, sekali lagi, makanan yang Anda makan berdampak kepada iman. Berdampak kepada rohani Anda, jasad Anda, badan Anda. Dan syariat ini, sekali lagi, Allah yang menjadikan syariat Islam ini tahu diri kita. Allah yang menciptakan tubuh kita, Allah juga tahu tubuh kita. Makanya Allah menyebutkan berkali-kali dalam Al-Quran banyak ayat yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menasihati kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia lihat makanan dia makan. Lihat, tadabburi, dengan makanan ini kita ada proses tumbuh kembang bagi anak kita. Dengan makanan ini ternyata ada makanan yang jadi obat kita. Anda jangan pernah meremehkan makanan yang Anda makan sebagai obat. Perjalanan dari safari dakwah kami dari ilmu pengobatan, simple, tanpa minum herbal, obat Anda jadi obat. Obat penyakit medis dan non-medis. Bayangin. Ya, Allah apa? Jadikan ini apa? Tanda kekuasaannya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri Anda, tadabburi diri Anda. Semakin Anda mentadabburi ciptaan Allah yang ada di muka bumi, Anda semakin mantap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, ada orang sakit kena kanker tanpa operasi. Ya, sembuh dengan izin Allah, dengan pola makan ada yang 1 bulan sampai 2 bulan. Lihat kankernya panas apa dingin. Jadi kan kalau kankernya panas, ciri-ciri kanker panas, kankernya lembek tapi nyerinya hebat. Kasih pendinginnya. Subhanallah, hitungan 1 pekan sudah mulai enak. Yang tadinya mulai tegang-tegang, enak. Ini kalau kankernya karena makanan. Tapi kalau kankernya karena dendam, karena psikis, sedih berlebihan. Berapa banyak kami dapati ibu-ibu paling pendendam. Mereka paling gampang kena kanker tiroid sama miom. Kanker liver, kanker payudara, kanker darah, kanker tulang, ya, kanker serviks. Subhanallah, tak luput juga ternyata karena pola pikir, gampang keluh kesah, dendam sama suami, dendam sama orang tua, dendam sama mertua, dendam sama tetangga, dendam sama temannya sendiri. Ngomong sedikit udah tersinggung. Nah, inilah wanita, tabiatnya kita harus tahu. Dan subhanallah, sampai baru kemarin sore kami dapati kasus-kasus, subhanallah, ujung-ujungnya penyakit-penyakit ini karena dendam. Ada ibu-ibu kena TBC juga karena dendam. Nah, subhanallah, banyak sekali penyakit kalau kita tadabburi, obatnya makanya simple. Ya,
Obatnya simpel, sebagaimana Nabi sudah berwasiat, inna hadzal din yusr, agama ini mudah. Wala yushadda din ahadun illa ghalabah. Barang siapa yang menjadikan agama ini ekstrem kanan, ekstrem kiri, dibikin berat oleh dia sendiri yang enggak diajarkan oleh Islam, dia sendiri akan jatuh. Sama, sehat itu mudah. Mudah, benar-benar mudah. Allah ciptakan mudah. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, atau Anda nggak pede, berobat dari penyakit Anda sampai ke luar negeri. Impor obat paling mahal. Cari dokter yang paling mahir di muka bumi. Cari terapis paling mahir. Tapi kalau Anda nggak tahu sebabnya, nggak kunjung sembuh. Ya, penyakit diobatin, kanker diobatin dengan obat kimia. Ada yang sampai mastektomi payudaranya misalkan. Ada yang sampai diantaranya minum herbal harganya jutaan. Padahal kanker dia karena dendam. Kira-kira dioperasi, kira-kira dikasih herbal, kira-kira dikasih terapi, kankernya hilang apa enggak? Karena sebabnya apa? Dendam. Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab itu hilang, akibat akan hilang. Kalau ada kanker karena makanan, obati dengan makanan. Kalau ada kanker karena dendam, hilangin dendamnya. Apa bisa? Ya bisa. Puasa 3 hari dalam sebulan, ayamal bid. Membersihkan dada Anda yang iri, hasad, dengki, dendam, gampang marah. Kalau Anda dapati diri Anda, diajak ngomong dikit marah. Sama anak gampang marah, sama suami gampang marah. Sama mertua marah terus. Subhanallah banyak banget. Bu, kenapa timbul benjolan di payudara kanan, Bu? Nggak tahu, Tat. Pola makan saya udah baik padahal, Tat. Ya sudah, kita geser ke lain. Bu, dendam sama siapa? Langsung nangis. Dendam sama ibu, Tat. Kenapa ibu? Ibu melakukan dosa besar, bla 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 tanpa disebutkan. Bukankah ibu ini sudah tobat? Iya, Tat, tapi masih saya nanam dendam saya, Tat. Ya sudah. Berarti dendam lepas. Pertama, ibu ini dendam sama orang tua sendiri. Yang satunya lagi kena kanker tiroid. Pola makan oke. Bu, dendam sama siapa? Suami, Tat. Namanya kenapa suami nambah istri lagi, Tat? Ibu beriman dengan takdir baik dan takdir buruk enggak? Iya, Tat. Manisnya dan pahitnya takdir enggak? Iya, Tat. Ini suami nambah istri lagi menurut ibu takdir baik atau takdir buruk? Manis apa pahit? Pahit, Tat. Ya sudah, mau beriman apa enggak? Udah, selesai. Ibu minta cerai. Suami enggak mau menceraikan. Ibu maksa, naik pengadilan, sampai akhirnya cerai. Kenapa? Sudah minta cerai, ibu masih dendam. Harusnya selesai, buang. Oh, ibu yang minta cerai kok dendam. Kedua, setelah dendam, berikutnya ditambah. Anak-anak direbut di bawah suami, tambah sedih. Ibu, anak-anak ini milik ibu atau milik Allah? Milik Allah. Anak-anak ini pinjaman, dipinjemin Allah kepada Anda. Ada saatnya anak-anak akan dikembalikan oleh Allah kepada Anda. Kalau Anda perbaiki hati Anda si ibu ini. Nah, berikutnya berarti apa? Dia lemah tawakal. Kemudian berikutnya dia bicara lagi, Tat, suami istri dia yang baru ini, Tat, nggak baik, Tat. Saya khawatir dengan anak-anak saya, kata dia. Bu, ibu ini ngomong dari hati atau ngomong dari suudzon? Gara-gara jadi istri barunya suami ibu ngomong kayak gini. Nah, ini setannya nggak kuat nih. Udah AC-nya dimatiin aja asanya, Bu. AC-nya dimatiin dan sabar aja. Iya, kipas angin atau dibuka pintu nggak apa-apa. Nah, berkali-kali kami kajian, kalau kajian tentang rehab hati, riset hati, subhanallah ada yang jatuh, remote lagi nyangkol, jatuh sendiri. Ada yang atap ya di pojok jatuh, subhanallah. Biasanya kalau kajian seperti ini, ibu-ibu yang ada isinya, ada nyawa lain di tubuh ibu bisa nggak nyaman. Pengen pulang, kadang mual, kadang muntah, pengen marah. Makanya ini apa? Terapi terbaik untuk ibu-ibu diantaranya hati. Subhanallah ya. Ini kayaknya bakal jadi materi daurah deh. Gak cukup ini materi gini. Materi banyak banget. Ya. Lanjut. Nanti putus.
tapi bisa nyambung nanti. Taib. Bukannya ingin pansos, tapi kadang ada di sana yang jauh, kadang nyimak. Ada yang terapis dari Dubai, punya 4 klinik, ternyata pasiennya banyak, akhirnya dengan teori-teori ini banyak yang sembuh. Kadang ada yang dari pelosok, dari Riau, punya parabola, tapi jauh dari kota, ngasih testimoni, alhamdulillah merasa manfaatnya. Demi Allah kami nggak ingin pansos, ya, nggak ingin sama sekali. Dari awal dulu ada tim-tim ingin datang, udah nggak usah ada kajian-kajian. Karena keberkahan ilmu itu pada kajian offline, bukan online. Ya, malaikat di kajian offline meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya, meridhoi perbuatan Anda. Nggak ada di YouTube. Malaikat nggak ada di Facebook. Kalau di YouTube, Facebook, IG rata-rata cuma celaan makian. Kenapa? Mereka nggak menuntut ilmu. Tahu-taunya nggak setuju, komen. Padahal nggak tahu runutan kajian. Saya lanjutkan. Siap? Kalau ada yang mual, muntah, nangis, nggak usah ditahan. Kalau mau butuh kresek, cariin kresek nanti. Tas plastik. Nah, ini ya, rahimahullah jami'an. Ya, masalahnya kepada hati. Dan Nabi sudah bersabda, wanita ini seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Itulah Anda asalnya. Ya, walaupun Anda di antara Anda tegar, tapi tetap tegarnya Anda akan ada saatnya Anda lemah. Ini semua ternyata apa? Tergantung pertama penyakit yang muncul pada Anda, tergantung makanan Anda berdampak kepada ruh dan jasad. Kemudian psikis Anda juga demikian berdampak kepada ruh dan jasad Anda. Ya, coba bayangin ibu-ibu yang kita ceritakan tadi. Setelah 3 hal numpuk pada diri dia, dendam, kemudian amarah karena anaknya diambil, yang ketiga suudzon. Semua dilepas dari dadanya. Dipegang tubuhnya, kita minta tolong temannya untuk memegang titik-titik di tubuhnya. Semua titik tubuhnya menyakitkan dia ketika disentuh. Kenapa? Darah sudah banyak nyumbat dari kepala sampai kaki. Sumbatan darah ini akan menyebabkan stagnasi peredaran darah. Stagnasi di mana titik terjadi stuck, disitulah akan muncul benjolan. Kenapa? Stucknya di situ akan menyebabkan sel setempat kelebihan nutrisi dari darah. Walaupun darahnya kotor. Nah, maka caranya apa? Pertama hati diobatin dulu, di reset, diformat, direhab, ya. Kemudian lakukan gerakan untuk melancarkan peredaran darah. Padahal dia sudah operasi kanker tiroid sebelah kanan. Yang sebelah kiri ada, katanya dokter, beberapa pekan lagi yang kiri harus dioperasi dan kemungkinan ibu akan bisu. Gara-gara dendam akan berdampak kepada bisu. Sekarang mau move on enggak? Kalau enggak move on bakal bisu. Kemudian suara dia sisa 20%. Tat, saya nggak mau dioperasi lagi, Tat. Saya nggak mau bisu. Baik, berarti obatnya ibu mau nggak ngilangin penyebab ini? Dendam. Gimana caranya? Pertama, iman dengan qadha dan qadar, iman dengan takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Padahal Nabi sudah bersabda, nu'minu bil qadari khairi wa syarri hulwi murri. Kami beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya, pahitnya dan manisnya. Demi Allah ibu-ibu, banyak ibu-ibu sudah dengerin kajian. Tapi ketika dihadapkan dengan amalan, ketika betul-betul terjadi seperti ini, banyak ibu-ibu tidak mampu mengamalkan ilmunya. Kenapa? Egonya mengalahkan syariat. Egonya mengalahkan dalil. Kalau Anda bisa menundukkan ego Anda, nah, itu baru Anda dikatakan beramal saleh. Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, makanya jadi ibu-ibu yang saleh. Jangan ibu-ibu saleh. Kalau ibu-ibu soleh, ibu-ibu jadi pemimpin rumah tangga ibu-ibu. Suami dipukulin, dibentakin, dicakar, nah, diusir. Ini ibu-ibu soleh. Bukan soleha, ibu-ibu yang tomboy. Ibu-ibu yang akhlaknya kayak apa? Laki-laki yang zalim. Subhanallah. Di sini pertama, dinasihatkan. Kedua,
baca Al-Quran untuk menghilangkan dendam Anda. 2 jam sekali, 2 halaman plus artinya. Gak disebutin dalil, bukan bagian dari sunnah, tapi untuk mengikat hati Anda dengan Al-Quran. Nah, melazimkan hati Anda untuk dekat dengan Al-Quran. Baca terjemahnya juga. Kemudian, puasa Ayyamul Bid. Banyak doa, banyak infak sedekah. Sholatnya dipaksa khusyuk. Kalau sudah dendam numpuk, sedih numpuk, saya nggak yakin ibu-ibu sholat bisa khusyuk. Kenapa? Setan sudah nyerang dada jantung Anda, yang pintu gerbang istana ini sudah dibuka karena dendam, setan masuk, sudah nyangkol di situ. Baca Al-Quran sudah berat, maunya lihat HP terus. Ya, sholat dibikin males. Bangun sholat malam, males. Ketika sholat sukanya ngelamun. Hati-hati. Jika Anda mengalami hal ini, Anda sudah berada di garis merah. Nah, subhanallah, setelah 1,5 bulan ketemu, kembali ibu-ibu ini dengan dalam keadaan subhanallah. Pertama, suaranya balik 100%. Ini ibu-ibu tipe panas. Dan dia pemarah. Tadinya sempat hilang suaranya, sisa 20%. Setelah kembali, suara menggelegarnya keluar lagi. Optimisnya keluar. Ya, dan hatinya sudah plong. Karena ridho tadi. Dengan izin Allah. Kemudian bawa hasil lab. Kata dokter, saya nggak perlu dioperasi. Simple kan? Bayangin kalau sudah dioperasi bisu. Ya, kalau payudara diangkat, Anda nggak pede lagi di hadapan suami. Estetika berkurang. Wajar. Nah, kalau rahim diangkat, gimana suami? Pengen punya anak banyak, Anda belum punya anak, ada rahim sudah diangkat. Rahim diangkat karena ternyata kanker karena dendam. Dendam sama mertua. Nah, subhanallah. Makanya Anda harus sabar dengan lidah buaya dan lidah mertua. Itu surga Anda. Ini mukadimah ya. Sekarang kita masuk teori, materi. Nah, ada yang mual-mual enggak ini? Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Ya, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Ya, bukan yang haram, bukan yang makruh, bukan yang menjijikkan. Itu yang paling sempurnanya untuk dihindari. Wa'amalu salihah. Dan beramalah Anda dengan amalan saleh. Sekali lagi, amalan saleh tadi dikatakan saleh kalau amalan tersebut ikhlas dan ya ittiba, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah, ini. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, makanan dan minuman ini akan bermanfaat kepada roh kita. Dan kita semua nggak tahu rohnya kita di mana. Ada nggak yang tahu roh kita di mana? Di kepala, di jidat, di hidung, di jantung? Nggak ada yang tahu. Roh kita wujudnya seperti apa? Apakah seperti manusia? Apakah bulat? Kita nggak tahu. Ya, kalau ada yang menggambarkan seperti manusia, itu hanya film. Kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu termasuk perkaranya Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan tidaklah diberikan kepada kalian tentang ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Kita aja tentang roh diri kita saja, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita nggak tahu tentang roh kita. Maka jangan pernah sombong, kita mau membahas bagaimana Allah. Ya, membagaimanakan Allah, menafikan sifat Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, jangan sampai. Diri kita aja nggak tahu. Roh kita sendiri aja nggak tahu. Dan disebutkan juga di antara yang perlu ditadaburi dari surat Al-Baqarah ayat 168,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anda tadabburi, wahai para manusia, coba, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, dipanggil keumuman manusia. Ya, muslimnya, kafirnya dipanggil. Tapi ada panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini lebih khusus lagi. Dan panggilan ini lebih lembut untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Allah yang menciptakan kita, tapi Allah tetap menghormati kita. Coba bayangin, Allah menciptakan manusia dari apa? Khuliqa min ma'in mahin, dari air mani yang hina. Tapi Allah panggil kita dengan sebaik-baik panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini termasuk apa? Baiknya muamalahnya Allah dengan kita. Sekali lagi, jangan pernah seudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayuhan nas, kulu mimman fil ard. Makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyiba. Yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Nah, ini catatan. Halal lagi baik, silahkan makan. Tapi ini secara mutlak. Rinciannya banyak. Kadang manusia gagal paham. Makanlah yang baik, dipikir makan yang baik itu tidak akan menyebabkan dia mati. Makan yang baik, halal, bukan berarti gak bikin penyakit. Makan halal, baik, tapi kalau Anda makannya berlebihan. Kalau Anda makannya terlalu sering. Kalau Anda makannya sering kombinasi satu sifat. Kalau Anda sering makan di jam-jam pencernaan istirahat. Kalau Anda makan makanan yang itu merupakan pantangan bagi diri Anda, bakal memperparah penyakit Anda. Kalau Anda sudah punya penyakit, anak sudah punya penyakit tipes, dia dingin. Nah, dia dingin. Kemudian apa? Dikasih minum air putih banyak-banyak. Dikasih rendaman timun. Ya, dikasih protein hewaninya ikan terus. Akhirnya dingin ketemu dingin, bisa celaka. Walaupun itu halal, walaupun itu baik. Ini contoh. Nah, begitulah banyak yang lainnya. Yang disebutkan diantaranya halal baik. Pernah Nabi SAW dihidangkan makanan yang masih fresh from the oven. Masih mendidih makanan ini. Nabi mau ngambil, tangannya mau diletakkan di makanan tersebut, panas banget, belum nyentuh, masih di atasnya. Apa kata Nabi SAW? Manut'amu minan nar. Ya. Au ma ut'imna minan nar. Ya, kami ini tidak diberikan makan. Ya, kami tidak diberikan makan dari apa? Dari api. Ya, kami nggak diberikan makan dari api. Artinya makan yang masih panas banget, dikatakan para ulama hukumnya makruh. Kenapa? Merusak saraf, merusak gigi, merusak cita rasa, merusak lambung, merusak dinding pencernaan atas. Bayangin habis panas langsung minum es. Bayangin. Harusnya Anda tadabbur. Ini halal semua padahal. Ya, halal semua. Tapi apa? Masih ada rincian yang begitu banyak. Masih termasuk adab makan Nabi, adab minum Nabi, posisi makan, posisi minum. Semua ada yang perlu diambil sebab-sebab agar kita tetap sehat. Halalan thayyibah. Dianjurin makan yang halal thayyib. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Setan akan membisikkan kepada kita untuk kita makan yang haram. Minum yang haram. Setan akan membisikkan kita agar kita makan terus sampai dihabisin semua, harus makan sampai super kenyang. Setan membisikkan orang ini dibikin lupa makan gak baca bismillah. Dan itu makar-makar setan. Dan jangan ikuti langkah setan. Disebutkan Imam Ghazali, kalau kita kebanyakan makan, maka semua syahwat ikut naik. Syahwat kemaluan, syahwatul farj, syahwatul jah, syahwat kedudukan, syahwatul mal, syahwat cinta harta, semua syahwat naik gara-gara banyak makan. Nah, gara-gara banyak makan. Fa
Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi Anda musuh. Makanya ada saatnya makan, ada saatnya kita puasa. Makanya kalau makan dibimbingkan jangan biasa makan sampai kenyang. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hukumnya makruh menjadikan kebiasaan dia makan mesti sampai kenyang. Makan sampai kenyang itu kadang-kadang saja. Usia 40 Anda di sini pencernaan sudah mulai turun. 40 ke atas. Jangan masih merasa sweet 17 lagi. Makan Masya Allah. Ini ibu-ibu masih usia 40 tahun ke atas makan masih 2 piring, 3 piring. Lauk hewani diwarna-warni macam-macam. Kemudian minumannya warna-warni. Bajunya warna-warni. Coba. Nabi SAW bersabda, Syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Hadits sahih. Disahkan Syalbani. Umatku yang paling buruk di antaranya mereka yang makan makanan warna-warni terlalu banyak. Makanya Anda kalau makan, sebenarnya termasuk satu warna, katakan satu protein hewani, cari pasangannya. Jangan ayam, kambing, bebek, Masya Allah, telur asin, ikan asin, ya, kelinci, kuda, semua lengkap. Nah, paling ajib itu nggak terlalu banyak warna-warni. Misalkan Anda makan nasi, cocoknya sama ikan. Ya, walaupun nggak bisa nisbat kepada sunnah seperti hal ini, tapi Anda tadaburi. Ketika Nabi makan kurma dengan melon atau kurma dengan semangka, ya, kalau orang Arab Saudi mengatakan Mekah mengatakan kurma dengan melon. Ya, nadfa'u harra hadha biburdi hadha dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abi Daud. Kami netralkan panasnya ini dengan dinginnya ini, yaitu apa? Melon dengan kurma. Bitih orang Mekah mengatakan melon. Orang Yaman mengatakan bitih itu semangka. Nah, fa subhanallah, ini panas dingin, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan pola makan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya Aisyah yang badannya kurus dalam hitungan singkat menjadi gemuk ideal hanya gara-gara makan kurma rutop dengan timun. Padahal nggak makan daging. Jadi untuk tubuh ideal itu nggak harus makan daging. Coba mudahnya Islam mengajarkan urusan makan sekalian. Anda yang banyak berkeluh kesah, mungkin ada suami nggak bisa beli daging. Jangan khawatir. Aisyah dalam waktu lama itu, bukan hanya dalam waktu singkat banget, bukan sekali makan, 2 kali makan, berhari-hari. Kata dia, akal tu mimma akala bihin Nabi. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Sampai Aisyah berkata, apa? Fa asmantu bi ahsani saman. Sehingga aku menjadi gemuk ideal. Gemuk ideal gara-gara makanan panas dan dingin ini. Nah, begitu pula orang yang gendut, gemuk. Kalau pengen ke ideal, sama pola makan ini. Begitu pula orang sakit, lihat penyakitnya. Kalau panas kasih dingin, dingin kasih panas. Biar kembali ke titik sehat. Nah, kemudian Anda kalau tadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sering Allah sebutkan di antaranya ada kata-kata wala tusrifu. Contoh surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata sebagian ulama ahli tafsir dan kata Suyuti, separuh dari ayat 31 dari surat Al-A'raf ini, semua ilmu pengobatan terkonsentrasi pada ilmu ini, ayat ini. Apa? Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Bayangin, selama ini Anda ditipu sama medsos. Jangan banyak makan, banyaklah minum, sehari minum 4 liter. Ini bukan dari Islam. Islam Al-Quran langsung, Allah yang berfirman langsung. Masih apa? Al-Quran, belum hadis Nabi. Ya, Anda selama ini salah, disesatkan Anda. Kalau Anda kebanyakan minum ibu-ibu, Anda akan jadi wanita muslimah yang sering keputihan, permisi. Anda akan jadi wanita yang kata Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Anda akan jadi wanita yang pemalas. Hafalannya lemah. Konsentrasi lemah. Rahim jadi dingin dan lembab, jadi mandul. Ya, kemudian juga di antaranya Anda
akan muncul penyakit-penyakit yang Anda alami sifatnya dingin seperti air. Ini yang layak untuk ditadabburi. Juga diantaranya dalam ayat yang lainnya Allah berfirman la tadghaw. Nanti akan kita sebutkan la tadghaw. Ya, enggak boleh kita melebihi batas. Ya. Juga wa'timu, untuk kita ngasih makanan. Kemudian ada ayat yang menganjurkan wa'malu salihah, beramal saleh. Menunjukkan apa? Antara makanan dan amalan soleh nanti ada kaitan sangat erat. Ya. Kemudian disebutkan akhir ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan, dari ayat yang kita baca tadi, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika Allah berfirman kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Ya, makanlah dari yang thayyib-thayyib. Makanlah dari yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, yang halal-halal, yang sudah kami berikan rezeki kepada Anda semua. Wala tadghaw, yaitu jangan berlebihan dari rizkiku. Tafsirnya Ibnu Katsir. Berlebihan seperti apa? Fata'khudhuhu min ghairi hajah. Artinya Anda makan padahal Anda nggak perlu. Berarti makan terlalu banyak, makan nyemil terlalu sering masuk kategori tadghaw. Anda berlebihan. Ya. Kita nggak bicara masalah haram, jangan makan babi, jangan makan binatang buas, jangan minum minuman yang memabukkan. Kita nggak bicara ini sudah sepakat. Ini bicara masalah apa? Makan yang nggak diperlukan. Ima frekuensi, ima jumlah dari makanan. Wa tukhalifu ma amarakum bih, dan Anda menyelisih apa yang Allah perintah kepada Anda. Ya, ini tidak dianjurkan. Termasuk makan terlalu banyak. Dianjurin. Di zaman masa silam antara para sahabat, para ulama salaf saling menasihati. Sampai kalau ada orang perutnya buncit dijuluki apa? Abul Butain, orang yang punya dua perut. Ya. Imam Syafi'i ketika melihat orang perutnya besar, nuding perutnya, ma hadhil batnah. Perut apa ini? Umar bin Khattab juga nggak suka. Kenapa? Karena menghambat ibadah kita. Berdampak kepada iman kita dan jantung kita dan fisik kita. Nah, fayahilla alaikum ghadabi, maka apa? Kalau Anda sering melakukan hal seperti ini akan menyebabkan balasan bagi Anda, yaitu apa? Allah marah kepada Anda. Ini urusan makan. Urusan makan. Fa ini rahimanakumullah wa rahmakumullah jami'an. Kemudian kita kadang perlu untuk menyedegitan, meminimalkan makanan kita. Bahkan As-Suyuti menyebutkan dalam satu riwayat al-ju' minal ilaj, bukan hadis Nabi. Ucapan orang di masa silam, bahwasanya rasa lapar itu kadang obat. Obat untuk menjinakkan syahwat kita, obat untuk penyakit tubuh kita. Juga demikian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin berwasiat, al-ju' minal ilaj. Rasa lapar itu juga obat. Makanya jangan diikuti terus syahwat perut ini. Ya, kalau syahwat perut diikutin terus akan merembet ke syahwat yang lainnya. Syahwat dari gampang terjatuh maksiat, syahwat kemaluan, syahwat cinta harta, cinta dunia, syahwat kedudukan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia katakan fudulu ta'am, orang yang makan terlalu banyak yang gak perlu, kata dia akan mendatangkan banyak keburukan. Di antaranya dua keburukan ini udah cukup pelajaran bagi kita. Keburukannya banyak banget, tapi dua ini udah cukup. Keburukan yang pertama yaitu apa? Yuthkilu al-badan anit ta'ah. Membuat tubuh ini berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah. Ya, wa yuharriku al-jism li ma'siyatih.
dan gampang menggerakkan anggota tubuh, organ untuk berbuat maksiat. Gara-gara banyak makan, mata gampang bermaksiat. Lisan gampang berbuat maksiat. Tangan gampang berbuat maksiat. Kaki kemaluan gampang berbuat maksiat. Gara-gara apa? Makan terlalu banyak. Nah, makanya dari hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala sebagaimana menunjukkan bahwasanya kita perlu meminimalkan makanan karena ketika kita meminimalkan makanan kita akan menyebabkan apa? Riqqatul qalb, hati kita jadi lembut. Orang yang kebanyakan makan sebaliknya akan menyebabkan hati jadi keras. Ada orang ketika mendengar surga neraka, siksaan alam kubur, melihat suatu pemandangan yang menyedihkan, dia nggak nangis sama sekali. Ketahuilah, hati dia sedang keras. Hati keras itu bukan hanya karena maksiat, bukan hanya terlalu sering dengerin musik, ya, bukan karena dia hanya sering jauh dari zikrullah, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah, sholat yang khusyuk dan seterusnya. Tapi ternyata banyak makan bikin hati keras. Makanya makananmu berdampak kepada imanmu dan hatimu. Nah, ruh akan pengaruh. Kekuatan pemahaman juga akan menurun gara-gara banyak makan. Badan akan jadi badan yang malas untuk digerakkan. Dan berikutnya juga akan menyebabkan amarah semakin memuncak. Orang semakin banyak makan, tambah gampang marah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat statement yang sangat bagus dalam kitabnya Al-Faidah fil Mahabbah. Faedah tentang rasa cinta. Dia katakan darah itu tergantung dari makanan. Ketika kita semakin banyak makan, darah semakin kotor, berdampak kepada emosi juga. Juga berapa banyak orang yang sakit gara-gara perutnya selalu dipenuhi dengan makanan. Ya, dipenuhi dengan makanan, warna-warni makanan yang telah dikombinasi begitu banyak. Ya. Makanya Ibnu Qayyim, ini bukan ucapan Nabi, Ibnu Qayyim dia mengatakan jangan gabungkan protein hewani darat sama laut. Ikan sama ayam jangan digabung. Ya, protein hewani darat dengan hewan darat yang lainnya, ayam sama kambing jangan digabung. Ya. Kemudian hewan yang diolah dengan pengolahan satu olahan jangan digabung dengan olahan yang lainnya. Misalkan ayam goreng dengan sop ayam jangan digabung. Kemudian susu jangan digabung protein hewani. Nah, ini wasiat-wasiat mereka. Kemudian Anda jangan membiasakan makan makanan yang dipanaskan. Jadi standarnya makan terbaik sekali makan sekali habis. Ya, coba tadaburi. Anda masak nasi pakai penanak nasi. Kalau bisa pakai penanak nasi, sekali makan sekali habis. Jangan penanak nasi diisi nasi, masak nasi untuk 3 hari. Jangan. Karbo akan semakin naik. Makanya penyakit zaman sekarang semakin banyak muncul. Kenapa? Karena kita jadi orang malas. Malas masak. Sekali masak untuk 3 hari. Nah, dan seterusnya ya. Juga demikian di antara wasiat Ibnu Qayyim, dia menyebutkan kalau Anda sedang masak makanan yang panas, jangan langsung dicampur yang dingin. Berarti menurut dia, ini ulama klasik loh ya, tahun 700 Hijriah wafatnya sekitar itu. Dia mengatakan masak yang lagi mendidih jangan dimasukin yang dingin. Berarti frozen food, hati-hati. Ini udah ulama klasik, belum punya kulkas, tapi sudah mikir sejauh itu. Kok bisa mikir sejauh itu? Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala juga terkait kesehatan. Kemudian contoh Anda lihat, kalau Anda makan soto Betawi, jangan sama pele yang sama susu. Kalau susu kental mungkin masih lebih mending. Kalau susu sapi fresh, jangan. Kalau susu kental isinya cuma gula, esensi. Ya. Masih mending bahayanya dibanding susu sapi beneran. Ya, kalau makan soto Betawi, biasanya sering kami bilang tanya ke orangnya,
Bu, ini pakai santan apa pakai susu? Oh, pakai santan, Pak. Siap. Justru bagus pakai santan. Karena daging sapi sifatnya dingin kering, santan sifatnya panas lembab. Udah. Ini hanya contoh saja. Kalau makan sate marangi ya di puncak ada sate marangi pinter masaknya. Daging gaji. Ini the bestnya. Kata Ibnu Qayyim, daging sapi sifatnya dingin kering, gajihnya panas lembab. Sudah, Anda makan penetralnya. Selama ini Anda dianjurin apa? Daging sapi dimakan, gajinya buang saja. Nah, ini rahmatullah jami'an masih banyak PR yang perlu kita kupas. Ulama Islam, saya senang bahas buku-buku mereka. Kenapa? Karena mereka jauh dari kesyirikan, jauh dari maksiat. Nulis buku jauh dari penyebaran hoax. Ya. Jadi apa? Mereka ini lebih layak untuk kita ambil ilmunya daripada yang menulis pelaku maksiat, walaupun itu urusan dunia. Ya, mereka yang lebih hatinya lebih bersih dan taufik Allah lebih dekat kepada mereka. Anda perhatikan hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, riwayat Tirmidzi dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala. Di sini Anda tadabburi, di sinilah kita ambil pelajaran, jangan biasakan makan sampai kenyang. Makan itu jangan banyak-banyak. Ya. Kemudian makan terlalu banyak akan menyebabkan hati semakin keras dan kaku. Makan sedikit akan menyebabkan riqatul qalb. Sedikit artinya nggak banyak makan, juga nggak banyak ngemil. Nabi bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnih." Nggak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada wadah perutnya. Kata Ibnu Qayyim, disinilah kita akan tahu kebutuhan makan primer seseorang. Dari lafaz setelahnya ini, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini kata Ibnu Qayyim kebutuhan makan primer kita. Jadi gak harus 4 sehat 5 ajib. Ya. Cukup dengan ini. Beberapa suap tulang punggung tegak. Aisyah hanya makan kurma dan timun, badannya yang kurus jadi gemuk ideal. Anda pernah lihat gajah makan daging? Nggak pernah, hanya makan sayur. Dia gemuk ideal ala gajah. Nah, Anda pernah lihat macan pernah makan sayur, tapi dia nggak kena asam urat. Tapi kita bukan macan, bukan gajah, ibu-ibu. Ya, tetap kita ada panas, ada dingin penting. Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, itulah kebutuhan makan primer kita. Dari sini tadabburi. Untuk Anda kuat puasa, sahur nggak harus makan banyak. Sahur nggak harus makan daging. Sahur nggak harus minum vitamin yang warna-warni. Lurusin mindset Anda. Gara-gara was-wasnya kita terjerumus pada apa? Israf. Beli makanan terlalu banyak. Vitamin terlalu banyak. Herbal terlalu banyak. Kenapa? Mula-mulanya was-was. Ya, kalau kita nggak was-was, pede aja. Wong Nabi SAW pernah sahur hanya sedikit, sahur hanya kurma, di bulan Ramadan bisa perang, jihad fisabilillah. Selalu kalau ada komen kayak gini, nanti netizen komen, ustadznya ini nggak pernah kerja di sawah, ustadznya nggak pernah nyangkul, hanya pegang buku dan pena. Ya, memangnya kita nggak pernah jadi petani, memangnya kita ini orang-orang yang nggak pernah susah. Nah, coba dulu Pak, jangan komen. Ini loh netizen, lain sama Anda yang hadir kajian offline. Dengar kronologi kajian. Subhanallah, ya, untuk kuat puasa, ya, gak harus sahurnya banyak-banyakan. Nabi seringnya sahurnya kurma. Seringnya, artinya tak menutup kemungkinan selain kurma pun juga pernah. Nabi bersabda dari hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Abi Daud, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmatnya sahurnya seorang mukmin, menunya itu kurma. Coba Anda kalau puasa Senin Kamis Ayyamul Bid, nanti puasa Ramadan, sahur cukup kurma ibu-ibu. Habis subuh lebih fresh, enteng, aktivitas enteng. Coba Anda sahur nasi, sahur ayam. Ingat halal, bukan haram, bukan makruh, halal. Tapi ba'dal fajr Anda ngantuk. Nah, kenapa ngantuk? Di waktu dari fajar, dari sebelum fajar sampai Anda buka puasa,
tubuh Anda bakal mencuci racun. Ketika mencuci racun, tubuh sudah lelah. Liver lelah, jantung lelah untuk mensupport darah, ginjal lelah untuk menyaring, ya usus lelah untuk menyerap. Semuanya lelah. Kalau Anda sahurnya menu makanan yang tambah memperlelah, akhirnya Anda puasa tapi cepat tua. Nah, resep puasa yang sahur yang benar kayak gini. Anda nggak perlu pakai intermittent fasting, IF, nggak perlu, nggak dapat pahala. Anda dapat pahala kalau puasanya cara puasa ala Nabi, bukan cara IF, cara Nabi. Kalau IF nggak pakai, dia makan pagi, nggak ada istilah sahur, dari malam sampai berikutnya sampai jam berapa? Nah, nggak dapat pahala. Mending Anda puasa Daud lebih baik. Nah, sahur ala Nabi, Anda dapat pahala. Orang intermittent fasting, dia nggak pakai sahur. Orang Yahudi dan Nasrani, kalau puasa, nggak ada sahur. Maka selisihilah ahlul kitab. Tasaharu, fa'inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Sahurlah, karena sahur itu ada padanya keberkahan. Ya. Dan sebutkan Nabi juga, apa? Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab, makan sahur. Maka selisihilah ahlul kitab. Anda dapat pahala. Sahur aja dapat pahala. Nah, subhanallah ini. Kemudian menu puasa Anda kurma. Dengan kurma yang Anda konsumsi, kalorinya bisa untuk bertahan sampai buka puasa. Padahal di negeri Arab panas. Di tempat kita tentunya lebih nyaman. Kemudian berikutnya disebutkan Ibnu Qayyim, kurma ini selain menu sahur, menu yang terbaik ketika perut kosong, bagi orang sahur, bagi orang buka puasa, bagi bayi baru lahir yang ditahnik, juga baik untuk roh kita. Jadi baik untuk fisik, baik untuk roh, ini kurma. Nah, kemudian makan paginya ada hadis tentang kurma ajwa. Buka puasanya bukan air putih, tapi kurma rutab. Bayi baru lahir ditahnik pakai kurma. Nah, ini semuanya ada padanya hikmah. Jadi, Anda juga demikian. Kalau Anda mau kerja pagi hari, kerja yang berat, untuk kuat kerja berat, nggak perlu makan banyak, tapi makan yang cukup. Nah, untuk anak tumbuh kembang, nggak perlu makan banyak, nggak usah takut. Makan yang cukup sampai tulang punggung anak bisa tegak. Oh, ini anak kan proses tumbuh kembang, dia butuh ayam sekian gram, dia butuh nasi 100 kalori, misalkan. Dia butuh ini, misal. Nggak usah takut, nggak usah was-was. Hidup dibikin mudah. Mau ngasih makan anak sampai semua ditimbang. Ya Allah. Nggak sholat duha nanti ibu-ibu. Nah, udah simple aja, jalani aja. Nah, kemudian lanjutan hadis tadi apa? Bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan berapa suap sampai tulang punggung tegak. Lanjutannya apa? Fa in kana la mahalah, kalau masih pengen nambah, nggak cukup. Pengen nambah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kata Ibnu Qayyim, ini kebutuhan makan sekunder. Ya, kebutuhan makan sekunder. Nah, nggak tahu ini, ya Allah, materi masih banyak banget. Cukup aja atau gimana, Ibu? Kenapa? Lanjut aja. Ini kita masih mukadimah lagi nih kayaknya. Mau lanjut? Kayaknya sudah banyak yang minta izin pada keluar jemput anak kali. Yang lanjut aja ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, Anda perhatikan di antaranya ya, para ulama telah berwasiat dengan wasiat-wasiat yang indah. Di antaranya disebutkan dalam sebagian athar bahwasanya setan ini akan gampang menguasai diri Anda ketika perut Anda penuh dengan makanan. Lihat Nabi Adam keluar dari surga gara-gara apa? Wanita dan perut. Nah, subhanallah, disebutkan dalam athar, dhayyiqu majari syaitan bisaum. Sempitkanlah tempat jalannya setan dengan puasa. Tempat jalannya setan lewat apa? Lewat
pembuluh darah. Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan lari di tubuhnya anak Adam melalui pembuluh darah. Makanya kalau Anda marah, apa yang Anda lakukan? Isti'adzah. Lawan. Ketika Anda marah, pegang di mulut. Jangan sampai keluar kata-kata. Diam. Ketika Anda marah, ya, Anda berwudu untuk membakar setan yang keliling di pembuluh darah kita. Ketika Anda marah, salat. Anda berubah posisi. Ini semua untuk apa? Melawan mereka. Semakin orang banyak makan, emosinya semakin labil. Ya, semakin dia banyak makan, setan gampang menguasai diri dia. Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Faedah fil Mahabbah tadi, ya, darah tergantung dari makanan. Semakin darah kotor, semakin setan menguasai diri kita. Makanya sempitkan pembuluh darah mereka dengan apa? Jangan makan terlalu banyak, sering puasa juga. Pembuluh darah jadi sempit, menghimpit mereka. Nah, sehingga apa? Kalau Anda lihat orang marah, vena jugularis bengkak. Kalau ada orang marah, pembuluh darah di vena di mata atau kapiler melebar. Ya, kalau Anda lihat orang marah, suaranya mesti diangkat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa setan sedang menguasai diri dia. Kemudian sebagai wasiat juga, dan bahwasanya makan yang terlalu banyak makan, terlalu banyak ngemil, itu akan menyebabkan ghaflah an dzikril maula. Ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syahwat dia akan naik, syahwat hubud dunya, syahwat seperti binatang ternak untuk makan terus, syahwat untuk berlebihan dari makan dan minum akan naik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar, idam tala'at al-ma'idah namat al-fikrah wa kharasat al-hikmah wa qa'adat al-a'dha 'anil ibadah. Ya Allah, ucapan indah. Jikalau lambung ini, usus ini dipenuhi dengan makanan, maka daya fikir akan mati. Konsentrasi hilang, hafalan lemah. Ya. Anda kalau ketemu ibu-ibu, diajak ngobrol ngelek terus. Diajak ngobrol nggak nyambung. Diajak ngobrol sering lupa. Ketahuilah, ibu-ibu ini otaknya sedang dingin. Dingin kenapa? Numpuk kelembapan karena dari makanan. Ya. Kemudian apa? Dan al-hikmah akan dimatikan dari dia. Dia bisa kalau ngomong ucapannya indah-indah, penuh dengan hikmah. Kok ternyata dia ngomongnya flat aja, datar doang. Ya. Jadi omongannya ini kayak nggak ada makna terus. Ini mati otaknya dia. Wa qa'adat al-a'dha 'an ibadah, dan organ tubuh dibikin hawanya pingin duduk. Mager. Mager dari apa? Dari ibadah. Yuk kita tengok saudari kita yang sakit, yuk Bu. Yuk Pak, kita tengok family kita yang sakit, yuk. Kita silaturahmi, kita ziarah, yuk. Lagi mager. Kenapa? Kebanyakan makan. Ya. Dan sebagian berkata, ba'du salaf berkata, kana syabab yata'abbaduna min bani Israel, fa idza kana fatarahum qama alaihim qa'imun faqal la ta'kulu kathiran fatashrabu kathiran fatanamu kathiran fatakhassaru kathiran. Ya, dahulu pemuda di zaman dahulu sering mengambil ucapan-ucapan Banu Israel, kabar-kabar Israiliyat. Bahkan sebagian sahabat mengambil kabar-kabar dari kabar Israiliyat. Ya, di antaranya kabar-kabar Israiliyat tersebut, janganlah kamu banyak makan, janganlah kamu banyak minum, janganlah kamu banyak tidur. Kenapa? Kamu rugi banyak, kalah telak. Ini benar. Ini kabar Israiliyat. Tapi kalau Allah sudah berfirman, surat Al-A'raf ayat 31, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mendengar hadis tadi, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, riwayat Tirmidzi dihasankan Syekh Albani tadi,
ma mala adamiyun wi'an syarran min batan. Enggak ada yang lebih buruk, yang memenuhi Adam lebih buruk dari perutnya. Bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukup anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ya. Kalau memang nggak cukup, ya sudah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadzal hadits aslun jami'un li usulid tib kulliha. Dan hadis ini adalah hadis yang merupakan pondasi yang terkumpul padanya ilmu pengobatan pada hadis ini. Adapun kalau pada ayat, ya ayat apa? Dari surat Al-A'raf ayat 31 tadi. Separuh dari surat Al-A'raf ayat 31 tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu tadi, ahli tafsir dan Suyuti mengatakan semua ilmu kedokteran ada kaidahnya pada separuh ayat ini. Kenapa? Karena penyakit penyebabnya rata-rata makanan. Dominannya makanan. Dan juga Abu Khaythamah dia berkata, "Lau ista'mala an-nasu hadhil kalimat salimu minal amrad wal asqam wa la ta'attalat al-maristanat wa dakakin as-saidaliyah." Seandainya manusia semua tahu kalimat ini yang dari hadis Nabi dan firman Allah ini, mereka akan selamat dari penyakit. Dari semua penyakit, macam-macam penyakit. Dan akan rugilah, akan bangkrutlah supermarket-supermarket, toko-toko, apotik-apotik, rumah sakit-rumah sakit. Kalau tahu kaidah ayat dan hadis ini. Ya. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an, ya. Sekali lagi wasiat dari para ulama salaf, ya. Wasiat dari para ulama salaf juga kita tadabburi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan banyak juga kalau kita tadabburi ada orang yang sakit dia minum obat baik kedokteran modern, klasik, alternatif atau dengan cara terapisnya para terapi, tapi penyakit selalu ada terus. Ternyata apa? Dia karena nggak menjauhi pantangannya, syahwat dia tetap makan. Contoh, tadi malam kami dapat kasus, bapak-bapak sudah minum obat darah tinggi 2 tahun. Anda mau punya masalah pengentalan darah tinggi, asam urat, kencing manis, kalau Anda divonis obat ini harus diminum seumur hidup, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Ya, sekarang pabrik kenapa membuat obat untuk diminum seumur hidup dengan resep dokter? Kenapa? Karena pabrik memanfaatkan orang yang nggak move on dari sebab penyakit dia. Nggak ada salahnya pabrik bikin, sah-sah saja. Nggak ada salahnya dokter ngeresepin, sah-sah saja. Yang jadi masalah, Anda nggak terbuka dalam benak Anda. Harusnya Anda fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Anda nggak buka hati Anda. Ya, Anda sakit karena apa? Kenapa nggak ditadaburi? Anda minum obat darah tinggi. Ternyata 2 tahun. Ada yang kena kanker 4 tahun minum obat anti kanker. Kemo sudah lama nggak kunjung sembuh. Anda harus tadaburi. Apa sebab Anda kena kanker? Apa sebab Anda mandul? Apa sebab Anda kena stroke? Apa sebab Anda gagal ginjal? Apa sebab Anda alergi autoimun? Harus tadaburi. Sekarang ada orang kena darah tinggi. Dia minum obat darah tinggi. Tapi dia nggak tahu penyebab darah tinggi. Ulama klasik sudah berwasiat. Satu kebodohan. Jika ada manusia minum obat, tapi dia tetap mendatangi pantangannya. Karena hakikat obat adalah menjaga diri dia dari pantangan. Dan memperbaiki pola makannya. Karena perut itu adalah sarang penyakit. Sekarang penyebabnya dia nggak tahu, kita tanya, Pak, Bapak, tahu nggak penyebabnya darah tinggi? Nggak tahu, pokoknya saya minum obat darah tinggi. Baik, Bapak ini sifatnya panas, berarti Bapak ini hindari yang panas-panas. Apa aja itu, Tat? Jahe. Loh, itu tiap hari, Tat. Ya wajar. Terus ayam, bebek, banyak nasi. Loh, saya tiap hari itu. Sate kambing, ya, durian. Aduh, kesukaan saya semua itu, Tat. Nah, coba, dia nggak tahu coba. Padahal tanpa dia minum obat, walaupun darah tinggi, pengencer darah seumur hidup, kalau dia move on, dia harus tahu apa?
obat dan pantangan. Berarti obat dia tanpa minum herbal, tanpa minum obat kimia, cari makanan lawan dari penyakitnya. Berarti apa? Bapak bikin rendaman timun. Protein hewani Bapak ikan segar. Jangan ikan asin, jangan ikan tongkol, jangan seafood. Kemudian dagingnya Bapak yang boleh sapi dewasa, jangan anak sapi. Telurnya putih telur, jangan kuningnya. Ini semua dingin. Baik untuk Bapak, nasinya dikurangi kalau pengen makan nasi, ya. Kemudian ganti labu kuning kalau mau diganti. Minumannya jangan jahe, tapi bisa pakai teh bidara. Nah, kalau ada pengentalan darah, Bapak bisa minum cuka apel, walaupun itu panas. Bapak bisa minum teh rosella, walaupun itu panas, tapi ngencerin darahnya, untuk membantu mengencer darah. Kalau ada yang punya pengentalan darah, Anda nggak perlu minum obat pengental darah seumur hidup, pengencer darah seumur hidup. Cari pengentalnya apa, hindari pengentalnya, konsumsi lawannya yang ngencerin darah dari buah, stroberi, seresak, nanas, delima. Ya, ini dikonsumsi. Nah, pantangannya dihindari, tepung, roti, garam, durian, banyak nasi, banyak gorengan. Udah simpel banget. Hanya butuh waktu 1 pekan di biidznillah Anda sudah melihat perbaikan yang signifikan. Ujung-ujungnya kami lihat, Pak, orang tua, Bapak anak keberapa? Anak pertama. Orang tua, Bapak ada masalah ini. Iya, Tat, orang tua saya sampai stroke. Oke, kakek Bapak gimana? Iya, Tat, sama. Berarti Bapak ini bukan darah tinggi, sembarang darah tinggi, tapi darah tinggi plus jin nasab. Nah ini contoh sebagai apa? Suspek diagnos, different diagnos, diagnosa banding. Ingat, kalau Anda berobat, mau ke dokter, diagnosa sudah cocok sama penyakit, berobat ke herbalis, diagnosa sudah cocok sama penyakit, berobat ke terapis, diagnosa sudah cocok sama terapi dia, tapi Anda tidak kunjung sembuh, Anda harus ada suspek diagnos. Apa? Jin nasab. Kami biasanya melakukan terapi pada orang yang lama nggak hamil. Biasanya rata-rata butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Pola makan benerin, bersihin darah dia. 1 bulan 2 bulan dengan izin Allah. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun di Kota Malang sampai hamil. Simple banget. Kalau terapi lama, Anda harus berpikir, koreksi lagi. Ini ada tambahan nih. Ada PR, yaitu apa? Jin nasab. Negeri kita bukan negeri tauhid. Negeri kita identik dengan ritual-ritual. Ada anak sakit, katanya anaknya namanya Abdullah Abdurrahman. Ini nama terbaik dalam Islam. Kata dia, anaknya ini namanya terlalu berat. Jadi perlu selamatan, ritual ganti nama, nyembelih ayam cemani, nyembelihnya di Banten lagi. Setelah itu bayangin, Anda lihat, anak yang sering ganti ritual nama ini, Anda lihat, tiba-tiba ada kena epilepsi. Tiba-tiba ada yang sakit kanker. Anak kecil leukemia, padahal nggak ada apa-apa. Anda harus curiga, ada ritual yang aneh. Ini kesyirikan, dan anak ini bakal jadi tumbal. Semakin kita butuh bantuan kepada jin, butuh bantuan kepada setan, semakin kita akan tambah dibikin sakit. Dan itu jebakan dari setan. Dibikin apa? Lemah hati kita. Ada orang yang diantaranya hamil, biar kehamilannya selamat, disembelihin ayam selamatan di usia ke apa? Selapanan. Selapanan orang Jawa itu 7 bulan atau 4 bulan Ibu? 4 bulan. Roh ketika masuk biar selamat, hati-hati. Ini bahaya. Kemudian ada juga diantaranya yang anak kecil biar dijauhkan dari bala, dia apa? Akhirnya baterai mati. Baik, ada juga diantaranya biar jauh dari bala, kadang dipasang lonceng, diikat, kadang leher. Ketahuilah, itu bakal tambah sakit. Ya, ada diantaranya untuk pernikahan yang awet.
Anda kalau masih pasang cincin kelanggengan untuk awet, nama bahasa Arabnya dublah, hati-hati. Justru timbul pertengkaran. Ya, apalagi pergi ke orang pinter, pasang cincin suami istri, hati-hati. Di rumah dipasang paku emas, di depan rumah ditanam pohon suci untuk jaga rumah biar gak ada maling. Ini semua, lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun." Mereka yang mengambil selain Allah sebagai penolong itu seperti apa? Menjadikan rumah laba-laba. Rumah laba-laba gampang rusak, kena angin hancur, kena hujan hancur, kena panas hancur. Ya, penghuni rumahnya juga paling rusak. Si pejantan bikin rumahnya. Setelah hubungan badan dengan betinanya, kemudian hamil bunting si betina, si pejantan dibunuh. Gak tahu terima kasih. Setelah betinanya ngelahirin anak, ya anak-anaknya pada beranak pinak, ini anak banyak sudah gede. Kemudian anak-anaknya rame-rame bunuh ibunya. Coba, rumahnya lemah, penghuninya lemah. Kalau kita menyandarkan penolong kepada selain Allah, model kita kayak gini. Lihat kalau di Jawa, setiap malam Jumat Legi, di perempatan jalan dikasih daun pisang, isi jenang, ya isi bubur, isi uang, isi bunga. Untuk sesajen, justru disitulah paling banyak bakal terjadi kecelakaan. Ketika ada kolam renang, ada sesajennya, justru disitulah banyak orang tenggelam. Ditipu oleh mereka. Fa ini rahimahumullah jamaah, sepertinya waktu sudah, Masya Allah, sudah habis saja ya. Sepertinya ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Materi masih separuh lagi materinya ibu-ibu. Tapi cukup sampai di sini. Mungkin buka kesempatan pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Silakan dibaca Pak. Waalaikumsalam. Ini teknologi makin canggih, dokter makin banyak, tapi penyakit juga bermacam-macam. Tapi tidak ada obatnya secara medis, tidak akan sembuh. Solusi yang terbaik bagaimana? Yang kedua, pernah mendengar doa Allahumma salli ala Islam wa sunnah wa disebut dari Imam Ahmad. Apa Imam Ahmad ya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Terkait dengan zaman sekarang, ya semakin banyak makanan, muncul makanan, akan semakin banyak muncul penyakit. Tadabburi, sebelumnya juga demikian. Di zaman orang-orang terdahulu, sedikit makanan, semakin sedikit penyakit. Juga demikian, sedikit mereka mengisi perut mereka, juga sedikit penyakit. Penyakit itu justru muncul ketika kita banyak makan, ketika juga makanan beredar di pasaran semakin banyak. Makanya di antaranya bisnis yang jarang gagal adalah bisnis rumah sakit, rumah sehat, rumah terapi. Karena semakin banyak makanan yang bervariasi, ya maka apa? Penyakit yang muncul pun yang mungkin sebelumnya nggak ada juga muncul, ikut muncul. Seiring dengan penyakit yang sejajar dengan makanan yang paling banyak muncul, semakin variasi, juga demikian. Semakin banyak maksiat, semakin jauh dari Allah dan bimbingan Nabi SAW, semakin banyak juga muncul penyakit. Munculnya penyakit juga sering selain diiringi dengan jenis penyakit yang banyak, juga diiringi dengan dosa yang banyak. Karena penyakit itu bagi hamba Allah adalah untuk menggugurkan dosa mereka. Dan ada penyakit yang susah diobati. Kenapa susah diobati? Tak luput kemungkinan yang pertama, ya diagnosa yang kurang pas, sehingga kurang pas menentukan obat. Kedua, diagnosa dan obat sudah pas, tapi syahwat mereka untuk tetap mendatangi pantangan. Ketiga, ya mereka sudah pas diagnosanya, obat sudah pas, menjauhi pantangan sudah,
tapi Allah sengaja nggak cabut penyakit mereka karena masih banyak dosa pada diri mereka. Allah ingin bersihkan mereka. Kenapa? Walaupun diagnosa pas, obat pas, tapi belum dapat izin Allah, belum dapat ridha Allah, nggak diturunkan kesembuhan untuk diri dia. Nggak diturunkan kesembuhan untuk diri dia. Dan bisa jadi di antaranya Allah jadikan fitnah bagi diri dia. Fitnah bagi dia. Ini rahimahumullah jami'an termasuk turunnya wabah disebut Al-Hafidz bin Hajar. Kenapa wabah ini turun? Kata Al-Hafidz dijawab lintisyari zina wa fasyu al-fawahish. Karena banyak munculnya perzinahan dan beredarnya perbuatan maksiat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita berdoa, ya doa kita berharap kematian, ya di antaranya Anda bisa berdoa seperti yang ada dalam lafaz, di antaranya ya dengan lafaz yang begitu banyak, dan kita nggak boleh berangan-angan mati karena adanya misalkan kita sakit hati, kesel, kemudian doa pengen mati. Ini justru apa? Nggak dianjurin. Ya, kalau kita berdoa ingin meninggal, diajarkan Nabi SAW ya dengan tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, di antaranya berdoa agar diwafatkan kita dalam keadaan muslim dan Allah perjumpakan kita dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang saleh. Dan ya Anda berdoa sebagaimana disebutkan Nabi SAW, in kana ya khairan li, kalau memang wafat itu baik untuk saya, maka wafatkan saya. Tapi kalau ternyata umur panjang itu baik untuk saya, maka berikan saya umur yang panjang. Maka ini doa yang baik. Intinya apa? Intinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita meminta yang baik, Allah berikan yang lain. Padahal itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi pertanyaan mungkin? Cukup? Itu saja karena waktu sudah hampir setengah 11 ya. Harap dimaklumi jika ada salah ucap dari saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Semoga Allah jaga iman kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga ruh kita. Semoga Allah jauhkan kita dari gangguan-gangguan hewan, dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk Allah, juga dari gangguan syaitan, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu yang berada di sini paham dan bisa memperlakukan